Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Yang terhormat dan saya hormati Dr. Basuki Supartono, SPOT, Mars, yang merupakan Ketua MPA BSMI, Dr. Brita, Bendahara DPN, kemudian seluruh relawan BSMI yang hadir pada kajian Rebuan malam hari ini, dan terutama Al-Mukarram kita Ustadz Lisanur Hakim. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT oleh karena kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan waktu luang sehingga bisa bersilaturahim bermuajahah dalam kajian Rebuan di SWAP BSMI pada malam hari ini yang kembali akan meneruskan kajian mengenai sejarah Islam di Andalusia yang berarti bagian yang keempat pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama membukanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita tahu bahwa sejarah Islam di Andalusia itu merupakan sejarah yang panjang ya. Lebih dari 700 tahun atau 7 abad Islam berkembang di Andalusia. Mulai sekitar tahun 700 awal ya, 711 Masehi pada saat itu sehingga jatuhnya Islam di Andalusia pada sekitar 1490-an Masehi. Ya. Maka sejarah yang panjang ini tidak mungkin kita bisa bahas dalam 1-2 sesi sehingga memerlukan kajian yang cukup panjang nanti mungkin ya sampai beberapa kajian ya. Kajian yang pertama, yang kedua saya tidak ikut Ustaz, tapi yang ketiga saya sempat mengikutinya ya, dan kita akan teruskan kajian pada malam hari ini dengan kajian yang keempat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sebelum kita mulai kita mungkin ada beberapa yang hadir pada malam ini yang baru hadir ya, terutama nih saya lihat ada beberapa relawan dari Cirebon dan Jawa Barat yang hadir pada malam hari ini. Saya akan mengenakan dulu mengenai kurikulum PT dari Al-Mukarram Ustadz Lisanur Hakim, License Magis Robat. Beliau merupakan kelahiran Bandung ya, jadi orang Sunda, orang Indonesia dari Bandung, merupakan alumni dari S1-nya dari Fakultas Usluddin Al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 2008 dan kemudian Magister of Art-nya MA-nya diselesaikan dari Universitas Muhammad V Rabat Maroko pada tahun 2018 dan sekarang sedang mengambil program doktoral. Kalau melihat kurikulum putih beliau ya, yang merupakan seorang pengajar, kemudian penulis ya, berbagai buku telah diterbitkan, kemudian juga berdakwah berbagai daerah-daerah, negara-negara di Eropa, terutama apalagi di Indonesia. Beliau sudah berdakwah kemana-mana dan juga apalagi beliau saya lihat memiliki travel juga ya, Ustaz ya, sehingga betul-betul luar biasa pengalaman beliau itu dan sangat sangat kompeten untuk menceritakan bagaimana sejarah Islam di Andalusia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pencerahan yang luas, yang dalam pada malam hari dari beliau. Dan untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ustadz Lisanur Hakim untuk menyampaikan paparannya pada malam hari ini sekitar 45 menit dan kita akhiri nanti dengan diskusi dan doa. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwah fillah rahimakumullah, rekan-rekan, sahabat-sahabat, jamaah pengajian Reboan BSMI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang waktu Maroko dan malam waktu baik. Terima kasih kepada moderator yang sudah mengantarkan acara ini dan alhamdulillah bertambah lagi ikhwah yang saya kenal ya, terutama dari negeri yang sama, negeri Sunda. Di Sunda dan mudah-mudahan tentu dari negeri manapun, dari wilayah manapun, dari kota dan asal negara, asal kota, asal provinsi manapun, itu tidak menjadi halangan buat kita untuk bersilaturahim dan saling menguatkan satu sama lain, terutama dalam hal keimanan, keislaman, ketakwaan, ya, serta keilmuan. Karena dalam sejarah Andalusia itu, kalau kita baca dan kita analisa, ternyata memang dalam rentetan peristiwa yang terjadi, banyak sekali, terutama pada era setelah pembebasan Islam di Andalusia pertama, ya, setelah 3 tahun pertama pada era pembebasan Andalusia dari segala bentuk kezaliman, segala bentuk kelaliman, serta bentuk penyiksaan, penindasan, banyak hak-hak yang terampas di masa itu. Pada masa itu, setelah kuat dalam waktu 3 tahun bisa sampai pembebasan Islam atau pembebasan Andalusia dan kemudian dikuasai Islam itu bahkan sampai ke ujung utara atau hampir berbatasan dengan perbatasan Prancis sekarang dalam waktu 3 tahun lebih. 92 sampai 95. Nah, tetapi setelah itu, setelah Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad sebagai 2 panglima yang ditugaskan oleh Khalifah Abbas ya saat itu, Khalifah Umayyah, ketika sudah meninggalkan dan ditarik ke Syam, maka yang terjadi adalah up and down, artinya pemilihan pemimpin yang menguasai dan mengendalikan Andalusia saat itu, pergantiannya bahkan dalam kurun waktu 42 tahun, ya, dari mulai kurang lebih 96 Hijriah sampai 138 Hijriah, itu pergantiannya sangat beragam, kurang lebih 22 gubernur kalau kita ya. Disebutnya itu wali al-Andalus atau wulat Andalus. 22 pergantian penguasa Islam di Andalusia dalam jangka waktu 42 tahun, up and down, dalam arti ada satu saat atau beberapa saat atau beberapa pergantian yang dasar pemilihannya itu adalah berdasarkan fanatisme golongan atau kita sebut unsuriyah. Unsuriyah itu fanatik golongan tertentu. Nah, dalam jangka waktu itu 40 tahun itu, ketika pemimpin Andalusia, pemimpin Islam di Andalusia dipilih berdasarkan fanatisme golongan, suku, kesukuan, maka disitulah terjadi kemandegan dalam penyebaran dakwah. Mandeg, dakwah penyebaran terhenti, jihad pun terbengkalai, penyebaran dakwah
menjadi acak-acakan, bahkan terjadi perang internal, konflik internal. Tapi selalu saja setelah itu ada pemilihan-pemilihan penguasa Islam yang dipilih berdasarkan kecakapan, yang ditunjuk langsung oleh dinasti Bani Umayyah saat itu. Saya kasih contoh, yaitu dipilihnya Uqbah bin Al-Hajjaj Al-Saluli. Uqbah bin Al-Hajjaj As-Saluli. Itu Uqbah bin Al-Hajjaj As-Saluli ini adalah salah satu pemimpin yang dipilih oleh khilafah pada Mungkin sinyal Ustadznya ya hilang. Ya, Dok. Iya, kayaknya kesulitan sinyal update. Udah 2 kali. Di Maroko, kota Rabat itu ternyata ada Jalan Soekarno. Mulai kapan itu Dokter Prita? Maksudnya gimana, Dok? Mulai kapan jalan itu ada? Ada sejarahnya. Oh, mulai tahun berapa ya? Nah, itu Ya. saya nggak tahu. Nggak ada Masjid Soekarno, nggak ada ya? Itu Soekarno di kota Rabat sih. Negara satu lagi yang ada Jalan Soekarno-nya itu di Mesir. Masyhur ya Soekarno. Ini soalnya ribuan kilometer ya. Afrika Utara. Iya. Kalau pekan lalu lancar tuh. Barusan 2 kali Ustadz ngalamin sinyal. Ya. Kita rencananya mau gantian nih kalau udah selesai Andalusia. Pengen dengerin yang dari Korea. Sejarah masuk Islam di Korea, insya Allah. Biar nambah wawasan. Di Seoul itu kan ada satu kecamatan kayaknya tuh. Itu daerah kaum Islam itu. Gimana, Dok? Di Seoul, di Korea. Oh, Seoul ya? Iya. Oh, Kalau nggak salah dari kota Seoul itu kira-kira 3 stasiun bawah tanah lah sampai ke situ. daerah Ada Muslim ya? pesantren, ada masjid, ada pertokoan, buku-buku, restoran-restoran Muslim di situ. Banyak. Oh, pernah ke sana ya, Dokter Wisar ya? Udah agak lama udah terbahas pas simposium Asia Pasifik Ginjal Nefrologi. 2010 itu agak lama. Berarti asli Korea itu. Ini Ustadznya udah masuk. Udah masuk. Mohon maaf. Ini tadi saya coba WiFi yang dari modem. Jadi saya coba yang katanya tercepat di sini. Cuma mungkin modemnya ini terbawa deket komputer, jadi nggak saya jauhkan barangkali ya. Nggak stabil, saya pindah ke WiFi yang biasa ya. Coba bismillah. Ini bisa jelas suaranya atau gimana? Jelas. Suaranya jelas Ustaz. Tapi ini bandwidth-nya agaknya
kurang ya kalau keterangan di sini. Ya mungkin Saya, terpaksa, kalau terpaksa videonya dimatikan. ya mungkin share ini aja. Dicoba dulu aja videonya Ustaz, nggak Coba apa-apa. ya. Ya baik. Ini Ustadz mau ini share screen. Ya, share screen ya. Nah, saya cek dulu sudah masuk belum. Sambil kita coba share. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita ngobrol masalah kesukuan ini ya. Jadi yang jelas ketika pilihan dasar fanatisme golongan, maka kita sebut dengan unsuriyah, itu biasanya akan terjadi konflik, tidak akan stabil kayak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh baik itu gerakan dakwah, gerakan sosial dan lain-lain. Terutama dakwah Islam ini, terutama pembebasan atau pergerakan untuk menyebarkan Islam lebih luas itu, karena memang ketika orang menyebarkan Islam, dakwah ilallah, maka dasar segala langkah, segala sikap, segala ucap, apapun itu tetap harus dijauhkan daripada sifat-sifat jahiliyah. Karena unsuriyah itu atau fanatisme golongan itu merupakan salah satu bagian dari sifat-sifat dan sikap jahiliyah yang membedakan sesuatu karena berdasarkan wilayah atau suku atau golongan. Dulu kan Aus Khazraj yang menjadi penduduk Madinah ketika Islam datang itu sudah tidak ada lagi fanatisme golongan suku, tetapi semuanya mendahulukan kepentingan Islam, kepentingan bersama. Maka sekali saja dalam pergerakan kita dakwah itu ada unsur-unsur yang membawa fanatisme golongan, unsuriyah, fanatisme kesukuan dan bertentangan dengan spirit Islam, maka itu akan menyebabkan kemunduran, kemandegan dan lain-lain seperti halnya yang terjadi di Andalusia. Baik, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana akhirnya pasukan Tariq bin Ziyad, panglima kebangsaan barbar yang sudah muslim dan menjadi panglima yang ditunjuk oleh Musa bin Nusair, ketika sampai ke tanah Andalusia, Spanyol sekarang, ketika sampai di Jabal Tariq Gibraltar, kemudian bertemu dengan salah satu bangsa atau salah satu kelompok dari Visigoth ya, yang dipimpin oleh Tudmir saat itu ya, di daerah Al-Jaziratul Khadra, wilayah yang hijau kalau dalam bahasa Indonesianya, Al-Gesiras kalau dalam bahasa sekarang, itu kurang lebih di sekitar sini. Ini Jabal Tariq ini Gibraltar ya, Al-Gesiras kurang lebih di sebelah sini. Nah itu mereka sampai kaget-kaget ya melawan pasukan Tariq bin Ziyad dengan pasukan yang di bawah Tariq bin Ziyad. Mereka terkagum ya, terkagum dan merasa heran gitu, karena biasanya yang menjajah satu negeri, satu negara, satu wilayah itu semua dihabiskan, dihancurkan, dibunuh tanpa ada aturan sama sekali. Tapi ini tidak, sampai akhirnya dia berkatakan, apakah ini pasukan dari penduduk bumi atau dari langit justru, ketika Tudmir ini menyurati pemimpin yang terpusat di Toledo saat itu. Nah, Toledo ada di sebelah sini, Tulaitilah. Jadi ini Tulaitilah. Saya ngambil pakai bahasa Arab karena supaya saya sendiri yakin ya mungkin. Cuma kalau saya search dalam bahasa Inggris juga biasanya munculnya bahasa Spanyol juga ya. Intinya sama, Tulaitilah. Tulaitilah ini Toledo. Nah, Tulaitilah, Rodrik saat itu dikirimi surat dari Tudmir dari sini, kemudian sampailah kabar bahwa sebenarnya ini pasukannya sangat kuat sekali kalau berperang, tetapi baik gitu ya, dalam arti kepada orang-orang lemah tidak diapa-apakan, bahkan memilih jizyah,
jizya itu artinya siapa yang sudah berusia dan cocok atau masuk kategori usia perang gitu ya. Jadi anak-anak tidak bayar jizyah, wanita tidak bayar jizyah, orang tua tidak bayar jizyah. Kemudian orang yang buta dan lain-lain itu yang sehat, yang dia mungkin kalau sekarang itu yang wajib militer lah. Wajib militer dia wajib membayar jizyah 1 dirham, 1 dinar selama 1 tahun, dinar emas. Ya, tidak terlalu banyak. Jadi 1 tahun. Nah, lalu dikirimlah dari Tolaitilah itu, dari mana ibu kota Andalusia saat itu, dikirimlah pasukan yang berjumlah 100.000 orang dan menyatakan akan menghadang pasukan Tariq bin Ziyad dengan pasukan 100.000 pasukan yang dibawa, dan akhirnya Tariq bin Ziyad mengambil tempat ke daerah di sini, lembah Barbat. Lembah, wadi itu artinya lembahnya. Wadi itu lembah, kita tulis wadi, lembah, daerah-daerah sini. Ini di bawahnya ada Tarif. Tarif ini satu daerah yang namanya disematkan kepada Tarif Ibnu Malik. Tarif Ibnu Malik ini salah satu utusan pasukan yang diutus pertama kali setahun sebelum Tariq bin Ziyad menyeberang dengan pasukan yang lebih banyak. Maka terjadilah perang Wadi Barbat. Wadi Barbat di lembah Wadi Barbat yang dimenangkan oleh kaum muslimin, pasukan dari Tariq bin Ziyad, dengan padahal sebenarnya jumlah pasukannya sangat banyak sekali dari pihak musuh. Sementara dari pihak muslimin hanya kurang lebih ditambah dengan pengiriman dari Mus'ab bin Umair itu kurang lebih 14.000 atau 12.000 pasukan. Berakhirlah dengan kemenangan umat Islam, dan alhamdulillah disinilah kemudian ayat dari surat Al-Baqarah yang disebutkan dalam firman-Nya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak pasukan sedikit bisa mengalahkan pasukan banyak yang lebih banyak dari itu, tapi dengan catatan biidznillah, dengan izin Allah. Ini artinya pasukan yang walaupun jumlahnya sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak, musuh yang banyak, syaratnya adalah biiznillah. Artinya ketika tujuan utama, kemudian landasan utama dalam menaklukkan musuh itu semuanya li'ila kalimatillah, kemudian niatnya dakwah ilallah, niatnya untuk meninggikan kalimat Allah, niatnya untuk menyebarkan dakwah Islam, insya Allah itu dengan izin Allah akan ditolong. Nah, lain halnya ketika misalnya pasukannya sedikit, tapi sudah sedikit, kemudian di situ banyak niat-niat yang tidak baik, banyak niat-niat yang membelok. Dan li'ila li'ajlil harta, untuk harta ataupun karena kekuasaan, itu biasanya memang menuju kemenangan itu tidak agak sulit. Itu memang dengan biiznillah itu. Nah, inilah nanti yang terjadi ketika perang yang terjadi pada masa Ahdul Ulat, pada masa setelah Islam. Saya akan ceritakan ketika itu ya, umat Islam sudah melalui berbagai macam kota dan ditaklukkan dengan gemilang sampai akhirnya bahkan sampai ke namanya itu Balad Syuhada, Portier namanya, itu sudah masuk Prancis ya, sangat jauh sekali, 1000 km dari Cordoba. Ini saya Cordoba ada di sini, 1000 km ke atas itu, 1000 km. Nah, ini Prancis. Nah, nanti di sini ada, kalau ke dalam bahasa tulisannya itu Poitiers ya, Poitiers. Mungkin kalau saya tulis begini ya, saya belum search ininya, Poitiers, Balad Asyuhada. Maaf, ini saya pikir ini salah satu kota di Prancis
itu kurang lebih tidak jauh dari Paris. Barangkali dari ibu bapak dokter pernah ke Paris ya, dan mampir ke kota kecil ini ya, kecil tapi indah karena di situ katanya banyak istana-istana. Ini jaraknya 1000 km ya. Nah ini ceritanya adalah pada masa Ahdul Wulat itu pasukan itu sudah benar-benar sampai ke melewati perbatasan Spanyol dan Prancis, sampai akhirnya sampai di daerah-daerah ini Balatus Syuhada, Poitiers ini, dan jumlah mereka itu 50.000 pasukan. Kan banyak ya dibanding dengan pasukan Tariq bin Ziyad yang hanya 12.000 saat itu. Poitiers, tapi mereka biasanya nyebutnya Poitiers ya, Poitiers. S nggak dibaca. Saya juga tidak paham bahasa Prancis. Sebenarnya sayang juga di Maroko jajahan Prancis, bahasa keduanya Prancis tapi tidak bahasa Prancis. Ini sebenarnya kesalahan saya juga selama ini. Aduh. Tapi mudah-mudahan ke depan bisa ya. Saya hanya taunya ang aja, ang dirham, one jadi ang. Kemudian apa lagi? Pris jadi Fahri gitu ya. Sama Ui. Orang-orang Afrika di sini yang pintar bahasa Prancis ya, karena memang jajahan juga, dan juga orang-orang Maroko yang sudah generasi tua itu memang fasih bahasa Prancis yang dicampur dengan bahasa Arab Darija namanya itu. Bahasa Arab Darija itu bahasa Arab lokal yang bukan bahasa Arab lokal, jadi bahasa Maroko campuran antara bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa Amazigh, bahasa asli barbar Maroko. Jadi dicampur-campur. Akhirnya saya jadi kebingungan sendiri, daripada kebingungan ya sudahlah saya kembali ke bahasa Arab saja. Bahasa Arab asli. Kalau di Mesir ada bahasa Amiyah ya. Bahasa Amiyah itu bahasa lokal juga, cuma tidak terlalu jauh perbedaannya. Kalau yang pernah ke Mesir mungkin pernah dengar, kalau di Saudi Kaifahaluk itu udah biasa ya, Kaifahaluk. Jadi kalau kita ketemu Kaifahaluk, kumaha damang, bahasa Arab. Tapi kalau di Mesir itu Kaifahaluk itu jadi berubah ya. Izai halak. Izai itu kaifa, itu tidak terlalu jauh. Kalau di Maroko ismuk aja jadi ismuk, semituk, kemudian kaifahaluk, kidir, kaifahaluk jadi kidir, lumayan susah juga. Jadi akhirnya bahasa-bahasa itu campur-campur dan agak sulit dipahami kalau kita tidak sering pakai gitu, terutama di pasar-pasar. Nah, kembali ke pembahasan tadi, ketika melakukan ekspansi dari Toledo ke Poitiers atau Balatus Syuhada, itu jumlahnya 50.000 pasukan. Nah, disinilah kemudian para sejarawan Muslim menganalisa salah satu kenapa alasan perang yang dilakukan oleh umat Islam penguasa Andalusia saat itu yang dipimpin oleh Abdurrahman ibn Abdillah al-Ghafiqi. Jadi Abdurrahman al-Ghafiqi, kita singkat Abdurrahman al-Ghafiqi, itu dengan pasukan mengapa pada akhirnya mengalami kekalahan. Para sejarawan Muslim kemudian menganalisa, pertama adalah pasukan merasa bahwa mereka akan menang karena pasukan mereka lebih jumlahnya sangat banyak. Meskipun pada akhirnya musuh itu lebih banyak lagi dari pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Marshal Martel. Itu pemimpin yang memimpin perang yang disebut sebagai pemimpin yang menguasai Paris, Prancis, termasuk juga yang paling kuat ke Eropa saat itu. Nah, ternyata kata sejarawan Muslim, kenapa Balatus Syuhada, kenapa perang di situ
mengalami kekalahan. Pertama adalah jumlah yang banyak cenderung membuat orang-orang Muslim menjadi lupa. Ya kadang-kadang ketika kita punya menjadi mayoritas itu kan kadang-kadang dalam hati kecil itu selalu mungkin terkadang terbersit ya bahwa kita adalah umat yang mayoritas. Nah, padahal sebenarnya mayoritas tapi berkualitas itu juga akan jadi masalah. Dalam hadis Rasulullah SAW kan jelas gitu. Mayoritas itu kalau tidak berkualitas seperti buih di lautan, dia akan terombang-ambing. Bagaikan hidangan yang besar tapi udah siap disantap dan dihabisi oleh orang-orang yang akan memakan hidangan tersebut. Itu berarti tidak terlalu berarti mayoritas itu kalau kualitasnya tidak mengimbangi mayoritas itu. Nah, pertama. Yang kedua, kecondongan mereka tidak lagi murni sebagian besar mereka karena dalam perjalanannya mereka banyak mendapatkan ghanimah dari kota-kota yang ditaklukkan. Jadi harta sudah banyak, ketika kota gampang ditaklukkan. Kita lihat dalam peta ini kan mereka sudah melewati beberapa kota dari mulai startnya itu ya, setelah di sini Toledo, startnya di sini setelah Jabal Tariq bin Ziyad ini menaklukkan, sudah mengalami kemenangan di Wadi Barwat, dia melanjutkan perjalanan ke kota-kota yang berada di dekat situ, yaitu misalnya Shadona, kemudian Ussudah. Ussudah itu dalam bahasa Spanyol itu Ecija ini. Jadi lewat ke sini, kemudian ke Sevilla. Di sini juga tanpa perlawanan berarti. Jadi semua kota yang dilewati sampai sini, saya akan kasih petanya, peta pergerakan Tariq bin Ziyad. Sampai ke sana, sampai ke Balatus Syuhada, mereka banyak mendapatkan ghanimah. Artinya setelah peperangan, harta yang sudah musuh tinggal itu berarti berhak atas ghanimah tersebut. Dan itu menjadi hak Allah, Rasul, dan orang-orang mukmin. Nah, ketika terjadi perang, maka pikiran mereka terbagi. Tidak semuanya fokus itu, terbagi-bagi. Dan itu bisa dibaca oleh pasukan musuh. Ketika mereka mengetahui bahwa pasukan muslimin yang dipimpin oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi itu memiliki banyak ghanimah yang mereka bawa. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka akhirnya mengautur siasat, tidak hanya menyerang Abdurrahman Al-Ghafiqi dan pasukannya, tapi kemudian memfokuskan juga ke harta-harta yang sedang dibawa oleh orang-orang muslimin. Dan inilah yang terjadi ketika perang Uhud. Perang Uhud kan seperti itu. Ketika diserang oleh Khalid bin Walid dari arah depan, kemudian para pemanah dari atas bukit Uhud itu melihat ternyata musuh sepertinya sudah kalah gitu kan, sudah lari. Padahal itu Khalid untuk memutar arah. Pasukan dari atas bukit Uhud itu turun karena dianggap musuh itu sudah kalah. Ini mereka beberapa yang tergoda, kecuali beberapa orang sahabat yang memang taat gitu kepada perintah Rasul. Akhirnya apa yang terjadi? Khalid bin Walid hanya memutar bukit dan terjadilah di situ kekalahan di perang Uhud. Kenapa? Karena di tengah peperangan itu ada sedikit saja giur dengan ghanimah. Itu memang satu kesalahan, tapi kemudian Allah memaafkan mereka. Dan jumlah yang banyak itu juga terjadi pada perang Hunain. Id a'jabatkum kasratukum. Ketika ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, yaumul Hunain, ketika terjadi perang Hunain itu juga kalah. Mengapa? Karena pasukan yang sangat banyak. Tapi kemudian Allah juga memaafkan kesalahan tersebut dan diambil pelajaran untuk tidak terulang kembali. Artinya jumlah yang banyak jangan sampai membuat diri menjadi bangga dan lupa. Kadang-kadang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia yang seperti itu ya. Ketika dia sedang menderita, ketika sedang sakit, ketika sedang terjepit, itu Allah Subhanahu wa taala jadi segalanya. Tapi ketika dia diuji dengan keluasan rezeki, kesehatan, ke puncak kekuasaan, itu biasanya suka
ada dalam saat-saat tertentu yang merasa bahwa itu semua adalah berkat usaha dan upaya dayanya. Nah, itu hal-hal yang perlu kita waspadai sehingga tidak terjadi, tidak terulang Hunain selanjutnya. Dan pada perang Bala atau Syuhada itu juga jadi seperti pada perang Hunain. Nah, ini pada perang Wadi Barbat. Pada perang Wadi Barbat ini yang dipimpin oleh Jabal Tariq, mereka masih kuat billahi ta'ala li'ilahillah. Akhirnya mengalami kemenangan. Dan pada saat itu terjadi pada bulan Ramadan dan pada Syawal, Tariq bin Ziyad kemudian melanjutkan perjalanan diantaranya ke kota-kota yang ditunjuk di peta ini. Nah, akhwat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan kasih sebagian lagi gambar selanjutnya. Maka setelah itu kita sebut Ahdul Fathil Islami. Ahdul Fathil Islami itu adalah era pembebasan Islam. Era pembebasan Islam ini 92 Hijriah sampai 95 atau awal 96 Hijriah. Nah, ketika itu banyak sekali kota-kota yang ditaklukkan, bahkan yang banyak juga yang tanpa perlawanan. Saya akan kasih di sini, bentar ya, saya buka dulu. Ini, nah ini kita bisa lihat sudah tampak. Ini juga pakai bahasa Arab. Mudah-mudahan juga bisa sambil belajar huruf Arab ya. Sebenarnya huruf Arab inilah yang saat itu dipakai di Andalusia ketika Islam berkuasa dan orang pada tertarik untuk belajar bahasa Arab. Jadi jangan salah dan jangan merasa ketika kita belajar bahasa Arab kita merasa kita sedang menuju ke arah dan pemikiran terorisme ya. Itu tidak tepat dan tidak benar dan sangat, kalau ada orang yang mengatakan seperti itu benar-benar sangat buta sejarah. Nah, pada saat itu bahkan orang-orang yang di Eropa itu berbondong-bondong untuk belajar di Granada, belajar bahasa Arab, lughah Arabi. Nah, ini kita lihat Khat Sair Tariq bin Ziyad. Jadi ini maksudnya perjalanan atau garis perjalanan Tariq bin Ziyad. Ini Saroya Tariq. Nah ini, kalau Saroya yang merah ini jadi pasukan yang dikirim oleh Tariq bin Ziyad atau pasukan yang jumlahnya tidak banyak, itu kurang lebih mungkin 700 orang kurang lebih. Nah kalau ini perjalanan Sair Tariq. Sair itu perjalanan yang dipimpin langsung oleh Tariq dan Tariq bin Ziyad langsung memimpin pembebasan itu. Jadi dari Sebta masuk ke sana, kemudian ke Tarifa. Nah, di sini Wadi Barbat perjalanan peperangan tadi, kemudian sampai ke sini, sampai Saduna, Karmuna, Esbilia, Sevilla. Dari Esbilia inilah kemudian penduduk Andalusia saat itu mudah tidak terjadi peperangan, tetapi yang terjadi adalah as-sulhu. As-sulhu itu janji damai. Jadi dengan mudah didekati. Mengapa? Ya, mereka mungkin sudah mendengar kabar bahwa pasukan Muslim itu kalau masuk ke satu wilayah itu tidak mengobrak-abrik satu tempat, tapi justru memakmurkan. Jadi ada 3 hal, ada beberapa hal ya. Pertama, istimar wa istikhlaful ardh. Kalau ada pasukan Muslim masuk ke wilayah, itu untuk imaratul ardh, untuk memakmurkan bumi itu. Wastikhlaful ardh, menundukkan bumi itu, wilayah tersebut, dan kemudian disitulah aqamus shalah wa atuz zakah. Nanti di situ digemarkan, digiatkan untuk sholat, digiatkan untuk zakat. Artinya kan untuk kemakmuran penduduk di situ, bukan untuk apa-apa. Kalau ada pasukan, makanya penduduk Sevilla saat itu, tadi punya Sevilla, misalnya, as-sulh, janji damai. Akhirnya kalau damai berarti orang Muslim tidak berhak atas harta yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di sana. Tidak berhak ketika ada gereja, dia menyerobot, ada rumah, dia ambil, tidak berhak.
tetapi tergantung dari kesepakatan yang dibuat antara pasukan muslimin dengan penduduk setempat. Jizyah tadi, membayar jizyah. Oleh karena itu maka dari situ menuju ke kota-kota yang dilewati, di antaranya ini Ustujah, Ecija, sampai ke Cordoba, dari sini kemudian sampai ke Toledo, sampai nanti ke Wadi Al-Hijab. Dan ini gunung ya. Jadi yang ada ini gunung. Gunung-gunungnya tinggi-tinggi sekali di sini. Ini juga gunung. Ini kita lihat, ini di Cordoba juga ada gunung. Ini gunung namanya kayaknya kalau tidak salah gunung apa ya? Sierra Nevada ya kalau nggak salah ya. Makanya ada salju ini. Salju ini ada gunung salju. Jadi kalau Bapak Ibu ke Granada ya, mungkin ada yang pernah juga. Kalau dari Granada itu bisa melihat Sierra Nevada itu dari jauh. Mungkin kalau musim-musim tertentu itu saya tidak tahu apa itu salju abadi yang di ujungnya itu. Yang jelas pada saat-saat tertentu itu salju bisa kelihatan dari Granada. Mungkin dari istana Granadanya atau dari bukit yang berada di seberang Istana Alhambra di Granada. Bagus sekali. Memang seperti saya pernah sampaikan bahwa memang Medan Andalusia itu memang indah, tetapi terjal gitu. Banyak gunungnya, banyak sungainya besar-besar, termasuk yang melewati Sevilla ini. Namanya itu Al-Jadalul Kabir. Disebutkan oleh bangsa Spanyol Guadalquivir. Guadalquivir bahasa Arab Al-Jadal Kabir. Ya kurang lebih sungai besar. Makanya alhamdulillah ketika saya 2016 ya pertama ke sana bersama istri Sevilla itu benar-benar dibuat haru. Artinya ya ketika menjejak sejarah Sevilla itu apa yang diceritakan oleh sejarawan Muslim termasuk juga sejarawan Barat yang memang mereka secara objektif meneliti dan mengakui bahwa Islam pernah berjaya di 8 abad. Itu data-data yang mereka sampaikan itu memang sampai sekarang ya real fakta ya. Seperti halnya sungai-sungai yang ada di sana Al-Jadalul Kabir di Sevilla itu. Kemudian di Cordoba juga sampingnya nyambung ke Cordoba juga. Di sini yang menghubungkan Cordoba bagian selatan dan utara sampai ada Mezquita, Masjid Cordoba dan sungai-sungai lain banyak sekali di Sevilla ini. Jadi kami merasa terharu ketika terutama masuk ke kota tuanya di Sevilla itu ya, sambil menelaah dan membaca apa yang pernah dilakukan oleh Tariq bin Ziyad di kota Sevilla ini. Benar-benar jejak sejarah. Yang menarik adalah ketika saya hitung di peta itu adalah di kota tuanya saja itu, di kota tuanya dalam rentang 8 abad itu di kota tuanya itu kurang lebih 19 sampai 20 masjid itu ada di situ ya. 20 masjid. Tetapi saat kami ke Sevilla itu semua diubah sengaja oleh orang-orang sana menjadi gereja. Jadi saya bisa menghitung 19 sampai 20 itu karena kata teman yang tinggal di sana dia mengatakan bahwa semua gereja baik yang besar yang kecil itu dulunya itu adalah masjid. Nah, jadi saya menghitung berarti masjid yang memang benar-benar bentuknya bentuk masjid dari mulai jendelanya, lengkungnya itu saya bisa lihat itu di kota itu sudah sampai seperti itu. Artinya memang pergantian kekuasaan, masya Allah ya, benar-benar terjadi di Sevilla itu. Dan paling mencolok adalah Masjid Agungnya, Masjid Agung yang disebut dengan Giralda. Saya akan tampilkan dulu di sini sedikit. Giralda. Nah, ini. Giralda Sevilla. Ini di kota. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat sekilas, ini kayaknya masjid ya, sepertinya ya. Sekilas ya. Ini karena memang menaranya menara khas di Maroko, Afrika Utara, itu seperti ini, kotak. Tetapi ternyata ini saat ini sudah berubah menjadi gereja, Giralda. Nah ini lengkung-lengkungnya ini khas masjid ini. Yang diubah di sini adalah
atasnya sudah tidak lagi menara, tidak lagi bulan bintang atau simbol-simbol yang mencerminkan masjid, tapi sudah berubah menjadi salib dan lonceng. Di sini sudah ada loncengnya. Nah, ini yang sangat menyentuh bagi saya, bahwa ternyata memang kalau dihancurkan oleh mereka, mungkin sayang juga, bangunan sudah begitu indah. Dan supaya mereka bisa mengingat barangkali ya, bagaimana Kristen saat itu bisa menguasai dan mengembalikan lagi kekuasaan mereka dan menghentikan pergerakan umat Islam saat itu. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya Tariq bin Ziyad, langsung saja balik lagi ke sini. Nah, balik lagi ke sini. Ini muncul Tariq bin Ziyad. Nah, dalam jangka waktu 3 tahun saja, itu kota-kota yang ditaklukkan di Andalusia sangat banyak sekali. Bahkan sampai ke dari mulai Zaragoza, apa itu namanya itu? Zaragoza, bahkan Barcelona, bahkan kemudian ke Aragon. Ini gunung yang sangat tinggi sekali yang membatasi Prancis dan Spanyol, bahkan melewati Argona, kemudian sampai juga ke Leon, kemudian bahkan sampai ke Galicia, bahkan sampai ke Portugal, Lisabon. Jadi ini semua masuk ke Iberia, Jazirah Iberia, wilayah Iberia. Kalau sekarang ini menjadi negara Portugal, ini sebagai negara Spanyol. Dan ini semua, hampir semuanya dikuasai oleh umat Islam, kecuali daerah Sohroh Belai yang di ujungnya. Nah, kecuali itu dalam 3 tahun saja. Ini yang dilakukan oleh Tariq bin Ziyad. Belum lagi yang dilakukan oleh Musa bin Nusair. Musa bin Nusair melakukan melakukan juga ekspedisi atau bukan ekspedisi, ekspansi juga, yang akhirnya saya tidak tampilkan di sini juga, ini agak repot, mohon maaf. Nah, jadi intinya dalam 3 tahun itu semua bisa ditaklukkan kecuali daerah yang di ujung utara itu. Nah, apa hikmah dari perjalanan Islami ini? Hikmahnya adalah apa yang dilakukan oleh Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad. Itu murni, semuanya adalah li'i'la'i kalimatillah. Kalau seandainya satu pasukan tetap memegang teguh li'i'la' kalimatillah, maka yang akan terjadi adalah ada satu persoalan, wa ma ramaita id ramaita walakinallah rama, dalam Al-Qur'an itu. Intinya kalau kita melempar sesuatu, ma ramaita id ramaita walakinallah rama. Kalau kita melakukan sesuatu li'i'la' kalimatillah dan ada masalah, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sedang mempersiapkan kita untuk menemukan jalan keluar dari apa yang kita hadapi. Jadi kalau kita sudah itu, jangan pernah kita merasa putus asa, jangan pernah merasa down. Insya Allah akan ada jalan keluar. Misalnya kita punya proyek ya, nah mungkin kalau di BSI banyak proyek-proyek yang bersifat sosial, keagamaan juga. Nah itu murnikan niat kita lillahi ta'ala, insya Allah Allah akan kasih jalan semuanya. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Ketika kita melakukan sesuatu, li'i'la kalimatillah itu sebenarnya nanti itu Allah yang akan menggerakkan semuanya. Contoh saja, ketika Tariq bin Ziyad mau nyebrang sama Musa bin Nusair, itu kan akhirnya di Sauda, pelabuhan dengan Jabal Tariq itu, akhirnya dalam tanda kutip diluluhkan dan dapat peluang untuk menyerahkan pelabuhan pada saat itu sedang dikuasai oleh Yuya. Yuya itu non-Muslim, tetapi dia punya punya dendam dalam tanda kutip kepada Raja Lotik yang sekarang berkuasa di Andalusia. Jadi dia mau saja menyuplai orang mukmin, orang Muslim saat itu untuk menyeberang Andalusia dengan syarat-syarat yang disampaikan oleh Yulian. Ya, salah satunya adalah harta mereka yang ada di Andalusia itu dikembalikan kepada mereka.
Itu Allah bukakan jalan semuanya. Padahal itu menjadi salah satu halangan, salah satu kendala untuk menyeberang ke Andalus. Termasuk juga halangan-halangan yang lain. Itu salah satu contoh. Yang mungkin kita kalau mau mengadakan satu acara atau gerakan-gerakan sosial, ya ada saja yang tidak suka. Tapi insya Allah, wa ma romaita idh romaita walakinnallaha roma. Kalau kita benar-benar niatkan Allah, insya Allah Allah akan selalu membukakan jalan dari arah yang tidak bisa kita sangka-sangka. Nah, Tariq bin Ziyad, Mus'ab bin Usaid dalam 3 tahun ini, termasuk juga akhirnya anaknya yang meneruskan Abdul Aziz bin Musa bin Usaid, itu juga meneruskan perjalanan pembebasan itu sampai akhirnya hampir semua Andalusia itu bisa dikuasai oleh umat Islam. Nah, pada saat itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika Musa bin Usaid sudah hampir sampai ke Prancis, itu datang surat dari khilafah, dari khalifah di Damaskus, bahwa Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad hentikan pembebasan, jadi jangan dulu diperluas, dan Anda dimutasi dan ditarik kembali ke Syam, sehingga Anda silahkan tinggalkan Andalusia dan kembali ke Syam sebagai ibu kota dari khilafah Umayyah saat itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Musa bin Nusair? Perasaannya tentu sedih, ya. Tapi dia sebagai gubernur yang ditunjuk oleh khalifah, dia sam'an wa ta'atan. Dia taat saja, karena tentu ada pertimbangan, ada penasehatnya, ada mustasyarnya, ada orang-orang yang memberikan pengarah-pengarah. Akhirnya Musa bin Nusair sedih, ya sedih. Sedihnya apa? Sedihnya karena dia benar-benar ingin mewujudkan pembebasan Konstantinopel dari arah barat. Jadi cita-cita dia yang sangat tinggi itu, beliau rahimahullah, itu ingin membebaskan Konstantinopel dari arah barat. Jadi kalau nanti Paris itu Prancis sudah dikuasai, kemudian Eropa ke Bulgaria, ke bawah ke Eropa Timur, sampai akhirnya masuk Turki, terwujudlah cita-cita Musa bin Nusair untuk menjadi pembebas Konstantinopel. Kan disebutkan dalam hadis, khairu jaish baisuha wa khairu qaiduha, gitu ya, kurang lebih. Yang membebaskan Konstantinopel itu sebaik-baik pasukan dan sebaik-baik panglima. Musa bin Nusair itu benar-benar ingin menjadi seperti itu. Padahal usianya sudah lebih dari 60 atau 70-an. Usianya sudah tua, tapi cita-citanya sangat tinggi, semangat banget. Ingin itu mewujudkan. Makanya sedih sekali. Kurang lebih 10 tahun di Andalusia itu benar-benar merancang pembebasan Andalusia. Tujuannya itu. Tapi sam'an wa ta'atan lil khalifah, Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair kembali ke Syam, ditarik. Pertimbangan khalifah saat itu adalah pertama, dalam waktu 3 tahun pembebasan sangat cepat sekali, dan itu dikhawatirkan nanti pasukan kaum muslimin itu malah justru jadi tidak berimbang dengan kekuatan yang dimiliki oleh mereka. Sementara itu pasukan Kristen dan pasukan-pasukan yang berada di wilayah Prancis itu memang selalu siap menghadang umat Islam. Dia tidak ingin seperti itu. Jadi jangan sampai luas tetapi propos gitu. Akhirnya ditariklah ke Syam kembali dan tidak protes. Demikian juga Tariq bin Ziyad, dan pada akhirnya ketika Musa bin Nusair ini sangat sedih lah ya, karena benar-benar ingin berkecimpung terus di ardul jihad. Ya, sangat jarang sekali ya kita barangkali di saat ini usia tua, tapi mungkin masih ada di antara kita ya. Saya jadi ingat juga kakek dari istri saya itu konon benar-benar tidak ingin diam gitu, meskipun sudah sepuh, tadi benar-benar ingin bergerak, bertani lah dan lain-lain, termasuk juga nenek dari istri. Sampai usia sekarang masih hidup, itu udah 90, benar-benar aktif bergerak, tidak banyaklah orang-orang di antara kita juga. Jadi usia sudah lanjut, sudah pensiun, tapi nyaman aja kalau diam gitu. Ingin selalu gerakan-gerakan terobosan-terobosan. Seperti Musa bin Nusair, mudah-mudahan ini jadi contoh buat kita. Di usia tua, usia pensiun itu bukan berarti pensiun semuanya. Otak kita terus bergerak, fisiknya terus bergerak, hati kita juga terus bergerak ya dengan berbagai macam
pelajaran-pelajaran ruhiyah sehingga terwujud ungkapan fil harokah barokah dalam gerakan itu kalau ada barokah. Kalau ingin menjemput berkah itu jangan diam, tetapi berkah itu apa saja sampai usia kita berakhir, disitulah kemudian kita berhenti ya. Sebelum berhenti nyawa, sebelum dicabut tetap al-harokah barokah dalam gerakan-gerakan kita ini, itulah sebagai sumber berkah kita. Apa saja sesuai dengan skill kita. Dan ketika sudah selesai pensiun, sudah selesai. Ini itu tidak menjadi contoh yang bagus ya. Musa bin Nusair bahkan beliau sampai berdoa ya ketika saat Hisham ingin berhaji dan dilarang oleh khalifah saat itu, anaknya yang Sulaiman ibnu Abdul Malik kalau tidak salah, ya 10 tahun belum berhaji karena ada di Andalus, kemudian beliau dilarang, tapi kemudian pada akhirnya berdoa, ya Allah, seandainya engkau takdirkan aku meninggal, aku ingin meninggal di ardul jihad, di tanah ladang jihad. Jika engkau mentakdirkan tidak di ladang jihad, amitna fi ardi Rasulullah SAW. Wafatkanlah aku di tanah kelahiran di tanah meninggal Rasulullah, yaitu Madinah Munawwarah. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan Musa bin Nusair meninggal wafat di Ardul Madinah, di negeri Madinah. Itu beliau sangat soleh, tabi'in yang soleh sekali, panglima soleh dari anak panglima yang soleh juga, dan tentu akhirnya generasi yang melanjutkannya pun generasi yang soleh, karena tidak mungkin panglima yang tidak mungkin ia soleh sedemikian rupa kalau orang tuanya tidak mendidik demikian ketatnya gitu. Nah, akhirnya Musa bin Nusair meninggal dan berakhirlah Ahad al-Islami, masa pembebasan Islam di Andalusia, yaitu 92 sampai 95 Hijriah atau awal 96 Hijriah. Nah, nanti kemudian ada yang namanya Ahadul Wulad, masa para gubernur setelah ditinggalkannya Andalusia oleh Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad. Barangkali ini mungkin ya yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Jadi satu era Fathul Islami selama 3 tahun dengan pergerakan yang sangat cepat, dan nanti dilanjutkan dengan Ahadul Wulad, era gubernur-gubernur, karena disebut gubernur, wali karena dia ikut pemerintahannya ke Damaskus yang menjadi pusat di negeri Syam. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan berkenan, dan kalau ada hal yang perlu ditanyakan silahkan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau khair Ustaz Risan untuk paparannya terkait dengan 3 tahun pergerakan yang luar biasa dari Panglima Trek India, dia menguasai hampir bagian besar Andalusia ya Ustaz ya, kecuali bagian utara yang belum sempat dikuasai semuanya. Dan puncaknya itu kalau saya tidak salah sekitar 80% wilayah Spanyol itu dikuasai oleh kaum muslimin ya. Dan tadi katakan ada beberapa hal yang mungkin nanti akan dibahas pada terakhir-terakhirnya, tapi ada 3 hal tadi yang tercatat yang akan menjadi kemunduran dari kaum muslimin ya. Yang pertama adalah masuknya sifat unsuriyah ya, golongan-golongan yang menjadi percik-percik perpecahan di kalangan kaum muslimin. Dan yang kedua, melupakan kualitas, mata-mata hanya kuantitas ya, sehingga kemampuan kekuatan ruhinya berkurang. Dan yang terakhir adalah tidak fokus pada perjuangan oleh karena ada masalah-masalah dunia, ghanimah yang menjadi pusat perhatian juga. Nah, mudah-mudahan semua jadi bahan pelajaran untuk kita bersama. Silakan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita punya waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk berdiskusi. Barangkali ada yang ingin bertanya, silakan. Saya mau bertanya Dr. Rizwar. Silakan Dr. Prita.
Ya, Assalamualaikum Ustadz Rishan. Ya, waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin Waalaikumsalam. mundur keluar dari Spanyol dulu. Saya membaca ada di Laut Mediterania itu dua lautan yang saling bertemu, yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran surat Ar-Rahman 19:20. Ya. Nah, itu kalau di peta ini di mana? Ya, ya, ya menarik sekali nih. Sebentar. Ya menarik sekali pertanyaan dari Dokter Vita. Ini kalau saya share ini ya, bentar, saya mungkin akan kasih peta yang di sini ya. Ar-Rahman 19:20. Saya akan kasih dulu petanya. Saya akan share dulu. Nah ini. Baik. Allahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan." Ya, kalau tidak salah ya. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini surat Ar-Rahman masyhur sekali nih. Ini menarik ya karena memang dulu ketika bawa tamu atau ada traveler yang ke Maroko dan dalam susunan acara itu ada Tanjir, saya tanya kenapa memilih Tanjir ini, saya katanya mau lihat namanya Al-Bahrain, Mar Al-Bahrain. Jadi dua laut yang terpisah dan airnya tidak bercampur. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara dua laut itu satu asin sekali ya, satu lagi ya asin juga karena air laut mah namanya asin ya. Kalau air kopi baru manis, apalagi kopsus. Ada yang tawar ya. Kopi mix. Itu ada yang kalau kita lihat fakta itu sebenarnya para ahli tafsir itu berbeda pendapat karena itu terkait dengan rahasia Allah dan pada saat turunnya memang belum ada ilmu semodern sekarang. Tapi kalau kita melihat fakta di lapangan, kita melihat daerah sini, daerah ini yang di daerah Ceuta, ini Ceuta itu Ceuta. Jadi Ceuta yang menyeberang ke Selat Gibraltar itu masuknya ke Mediterania, masuknya itu ke laut Mutawasit. Nah ya, ada lagi ya. Nah ini Ceuta ini, Ceuta masuknya Mediterania, laut tengah, Bahrul Mutawasit, dan dikenal dengan ombak yang tenang gitu ya. Kemudian juga pasirnya putih dan banyak ya. Jadi orang sangat menyukai Mediterranean daripada laut Atlantik. Nah, perbatasan ini yang di sebelah kiri ada Tangier City. Ini adalah laut Atlantik, Samudra Atlantik, dan itu ombaknya cukup besar serta banyak karang-karangnya. Pasir putihnya tidak jarang, enggak putih juga. Nah, di antara itu mungkin kurang lebih daerah sini itu merupakan daerah tengah Tarifa ini antara Tarifa dan Tangier City. Daerah sinilah yang merupakan perbatasan itu. Hanya mengira-ngira sebenarnya. Tetapi kalau kita ke Tangier langsung itu pemerintah tempat sudah menetapkan. Saya mungkin kalau ada fotonya saya share ya. Menarik. Itu di situ disebutkan, ditulis di situ. Ini adalah perbatasan atau laut Mediterranean dan sebelah kiri adalah Samudra Atlantik. Jadi kira-kira kurang lebih itu. Dan
namanya juga berbeda katanya. Cuma sampai saat ini saya sendiri belum mengalami, belum lihat langsung gitu ya. Tapi katanya ada video yang viral juga ya, yang naik kapal itu sebelah kanannya sudah biru sekali, sebelah kirinya itu agak biru muda. Itu Allah alam di sebelah mana detailnya, tapi yang pasti tentu itu tergantung dari cuaca, tergantung dari rute juga. Kadang-kadang kan kalau pas kapalnya tidak, maksudnya kapalnya itu kita ikut dari jalur yang ditetapkan oleh pelabuhan, tidak bisa seenaknya. Misalnya kita bawa perahu sendiri gitu kan tidak mungkin. Jadi itu untung-untungan juga. Mungkin ya, jarang, mungkin 1001 lah yang bisa menemukan perbatasan itu. Tapi ada juga yang mengatakan memang disitulah barzakhunnya itu. Mengapa? Karena yang satu memang Mediterranean, yang satu Mutaw al-Bahar al-Atlasi, Atlantik ya, Samudra Atlantik sama Mediterranean. Barzakhun. Memang ada terbang, ini salah satu mukjizat Al-Quran itu. Salah satu mukjizat Al-Quran yang mengatakan bahwa dua laut walaupun airnya di situ ya, airnya bertemu tapi rasanya tidak bersatu gitu. Jadi seperti ada penghalangnya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin bisa lebih jelas nanti kalau main ke Maroko kayaknya Pak Bu Dokter ya. Nanti tunjukkan nih. Amin. Nyari Nanti mungkin DPN mengkoordinir mungkin negeri-negeri Islam mudah-mudahan. di Andalusia. Dari Andalusia ke Paris tuh ya. Betul. Ya, terima kasih Dr. Prita Sekarang sih ya. udah boleh masuk ya ke Maroko. Sudah boleh masuk dan asal ada vaksinnya, ada vaksin misalnya boleh masuk. Sudah divaksin. Ada paket Maroko Andalusia Ustaz ya. Ya, itu harus ada. Yang penting sudah nggak pandemi aja. Betul. Ya, kita berdoa mudah-mudahan segera selesai di seluruh dunia ini. Insya Amin. Allah. Terima kasih Dr. Prita ya. Ini salah satu ayat ya. Surat 55 20 ini menjadi salah satu inspirasi jalannya mualaf ya. Salah satu oceanographer waktu itu kalau saya tidak salah, Jacques Ives Contest itu katanya. Ya, ya baik. Barangkali yang lain ada Pak Ustadz Ateng, ada Ustadz Dr. Basuki, barangkali silakan. Ya, ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ateng ini dari Cirebon nih Ustadz. Ya, apa dong? Salah satu staf pengajar, sedang doktoral juga. Orang Apa Bandung yang Cirebon Ustadz. Iya, di Bandung. Silakan Ustadz Ateng. Ya, silakan. Begini Ustadz, kalau ngelihat gigihnya dakwah, baik zaman Rasulullah maupun bagaimana hebatnya Tariq bin Ziyad berdakwah, itu tiada lain. Memang semangatnya itu dakwah yang mungkin sekarang sudah terpisah dengan ekspansi ya Ustadz. Dakwah dengan ekspansinya gitu. Padahal kalau kita lihat dari zaman Rasulullah dan juga para sahabat, itu tidak terlepas bahwa dakwah itu memang perluasan daerah kekuasaan. Dan ini yang ternyata memang di kita sepertinya kurang terperhatikan. Punten ini ya, ini kalah kayaknya dengan saudara-saudara kita yang di Jamaah Tabligh misalnya, atau orang-orang Salafi. Dan rata-rata mereka memang bersemangat sekali untuk menjelajah itu. Dan memang sekarang ini memang eranya memang tidak seperti dulu. Sudah barang tentu era sekarang ini lebih menebar bahwa Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jadi dengan zaman sekarang ini bagaimana realita dakwah yang seharusnya dibangun ya, mengingat sunnahnya dakwah itu adalah ekspansi begitu Ustaz. Begitu Ustaz, mohon maaf ini barangkali kurang
dalam penyampaiannya. Mudah-mudahan dapat dipahami, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Ini barangkali Ustaz mau menanggapi, silakan. Wah, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi mudah-mudahan saya bisa jawab ya. Wallahu a'lam bishawab sebenarnya Pak Ateng. Tapi yang jelas begini ya, dalam konsep dakwah itu kita punya dasar yang mesti jadi pijakan bersama. Yaitu pertama surat An-Nahl ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ajaklah orang ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik. Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah. Di sini tidak disebutkan objeknya sebenarnya. Tidak disebutkan ud'un nas atau ud'u siapa, tidak. Ud'u, dihilangkan objeknya dalam bahasa Arab. Kalau objeknya dihilangkan, maf'ul bihnya dihilangkan, itu artinya umum. Siapa yang diajak? Ya semua yang menjadi objek dakwah kita ajak. Ila sabili rabbik, ini yang penting. Ila sabili rabbik bil hikmah. Ila sabili rabbik, ke jalan Tuhanmu. Artinya jalan Tuhan itu umum. Ya, yang pokok adalah tauhid, akidah, Islam, akhlak, yang pokok. Tapi lebih luas dari itu, ketika kita mengajak misalnya pada kebersihan, kemudian ketertiban, kemaslahatan, dan lain-lain, itu semuanya sabili rabbik. Karena Allah selalu mengingat kepada kita bahwa Allah itu innallaha yuhibbu, misalnya Allah selalu mencintai kalau orang bekerja dengan tekun. Maka ketika orang mengajak kepada ketekunan, ketelitian, itu merupakan sabili rabbik. Secara umum ya, kita artikan seperti itu. Tapi yang menjadi catatan kemudian bil hikmah, dengan hikmah itu dengan ilmu, ya. Kemudian wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik, wajadilhum billati ahsan, dengan mujadalahnya, dialog dengan yang juga caranya lebih baik. Jadi ada 3 level nanti cara berdakwah. Pertama dengan hikmah, kalau orangnya memang sudah bisa diajak berpikir, kita sampaikan dengan ilmu yang kuat, argumentasi yang bagus. Atau mau'izatul hasanah, itu nasihat ya, mungkin dengan sesama diingatkan. Atau mujadalah bagi orang yang menolak dakwah, dengan mujadalah, dengan dialog, adu argumen. Ini poin dasar, poin pentingnya dalam dakwah. Kepada siapapun, terapkanlah itu sesuai dengan levelnya. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Jadi kita lihat objek dakwahnya. Kita bisa mendekati dia itu dengan cara apa? Mendekati orang-orang yang kita ajak dakwah itu dengan cara apa? Apakah pendekatannya dengan pendekatan kisah, mendongeng, itu kita lakukan juga. Atau dengan pendekatan akhlak, atau kita bisa nyebut misalnya ada yang mendekati dengan suka zikir, kita masuk lewat itu, pintu masuk untuk mengajak kepada Islam. Yang menarik ini saya sampaikan kembali, di Spanyol itu sekarang memang sudah tidak ada. Dunia sekarang juga sudah modern ya, sudah tidak ada lagi istilahnya ekspansi yang besar-besaran dalam bentuk perang gitu ya. Karena memang kita sekarang negeri sudah pada sudah perdamaian itu lebih bagus. Nah, maka oleh karena itu dakwah apakah berhenti dengan dikecamnya peperangan? Tidak, dakwah tetap, tapi dengan cara yang sesuai dengan zaman ini, sesuai dengan zaman dan sesuai dengan objek dakwah itu. Saya pernah mendengar cerita dari yang di Sevilla itu, kembali lagi tentang Sevilla. Jadi sekarang ini orang-orang Muslim yang keturunan Spanyol asli banyak yang masuk Islam, tetapi melalui jalur hukum ini halal haram, tidak, masih belum sampai situ. Yang mereka suka adalah ketika ada kumpul-kumpul silaturahim gitu, Pak. Mungkin kalau di Indonesia itu kayak pengajian kan suka ada makan-makannya, kemudian ada halakoh zikirnya gitu. Itu mereka tertarik nuansa itu karena sudah individual kan Eropa secara umum. Ketika melihat silaturahim, guyub dan lain-lain itu mereka sangat tertarik. Akhirnya banyak yang masuk Islam lewat jalur itu. Nah, tapi saya bilang
tidak cukup dari situ, pintu masuk boleh, tapi lanjutkan dengan mempelajari Islam secara kafah. Karena Islam tetap ada halal haram sendiri, gitu. Halal haramnya itu ada. Nah, ada juga yang memang jalurnya jalur tulisan, itu mungkin jalur akademik gitu. Itu kita menyebutnya sebagai sesuai dengan objek dakwahnya, itu yang kita tempuh. Kalau dulu dengan tajamnya pedang misalnya, sekarang bisa dengan tajamnya tulisan gitu ya, tajamnya mata pena. Kalau dulu mata pedang, sekarang mata pena, istilahnya seperti itu. Nah, bagaimana jamaah-jamaah yang mengajak langsung, seperti misalnya teman-teman dari jamaah tabligh atau teman-teman yang mengajak ke gerakan-gerakan dakwah. Saya pikir setiap gerakan ada plus minusnya, dan tentu kita melihat sisi positif dari setiap gerakan keislaman itu. Yang penting jangan sampai ada rasa benci gitu ya di antara sesama umat Islam. Semua itu saudara dan ingin mencapai satu ukhuwah yang lebih sempurna lagi. Dosen saya pernah mengatakan, salah satu kelebihan dakwah tabligiyah itu katanya adalah kita kalau tidak kenal berdakwah kepada orang yang tidak kenal biasanya apa adanya gitu ya. Karena kalau dalam tabligh itu dia harus ada khurujnya dan mengajak orang yang dia tidak kenal dari awal. Karena kalau kenal dia tahu masa kecilnya misalnya dia sering apa gitu ya, pernah nyolong jambu misalnya. Jadi akhirnya objek dakwahnya mengingat-ingat itu daripada nasihat yang dia, itu bisa salah satu alasannya. Tapi secara umum kita harus paham bahwa ada konsep tadi itu ya, yang 3 hal itu, hikmah, mau'idhah hasanah, dan mujadilah. Allah alam bisawab, mungkin bisa dipahami oleh Pak Ateng. Mudah-mudahan kurang puas jadi bisa bertanya lagi. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin cukup ya kasih. Ustadz Ateng ya. Cukup, Satu cukup. pertanyaan lagi kalau ada yang mau bertanya silakan Bapak, karena waktu kita memang terbatas. Kalau boleh saya mau tanya komentar. Silakan Dr. Jadi Basuki. kalau dengar cerita tadi Tariq bin Ziyad sampai di Poitir tadi. Poitir. Ya itu Kalau Poitir ya. itu Tariq tidak sampai ke sana, tetapi yang sampai itu Abdurrahman Al-Ghafiqi. Jadi setelah masa pembebasan, setelah Tariq ditarik ke Syam. Itu berarti sudah dekat Paris ya? Ya, sudah sangat dekat sekali. Sudah sangat dekat. Kita pernah ke sana sama Dr. Pita itu. Itu yang Arc de Triomphe itu katanya mengarahnya ke Mekah itu. Dan konon, saya nggak tahu benar masalahnya, katanya Napoleon itu mu'alaf juga, nggak tahu. Kan Ustaz pernah dengar cerita itu. Yang tugu pembebasan di Tugu di jalan, kemenangan. ya, yang kemenangan di Paris itu. Itu kan arahnya katanya kalau kita tarik garis lurus tuh ke Mekah. Apa itu jalannya dulu mujahidin, mujahid dakwah itu. Andalusia menuju Paris. Apa ada Ustaz? Ya, ya memang boleh jadi itu seperti itu yang dikatakan, karena dalam ungkapan Musa bin Nusair aja, mereka Musa bin Nusair itu kan memimpikan untuk membebaskan Konstantinopel yang ada di timur ya. Jadi istilahnya seluas-luasnya gitu ya, selama usia masih ada gitu. Dia ingin menguasai Eropa terlebih dahulu supaya ujung-ujungnya bisa masuk ke sesuatu yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, yaitu ke pembebasan Konstantinopel. Seperti apa itu memang satu jalur yang jelas, memang itu jalur yang memutar itu ya. Kalau dari atas tuh dia langsung dari Eropa Timur kan udah dekat ke Turki dan ke Konstantinopel. Itu wallahu alam, bisa saja itu terjadi seperti itu. Itulah kalau saya melihat memang
salah satu keberkahan Mekah itu begitu ya, juga dijadikan patokan untuk simbol bahwa kita punya keterkaitan batin dengan Mekah masjid. Nah di sini di Masjid Hasan Thani itu ada di kan menaranya 210 meter dan tepat berada di Samudra Atlantik. Jadi separuhnya itu daratan, masjid di separuhnya yang di darat, separuhnya ke darat, separuhnya menjorok ke Laut Atlantik itu di Casablanca. Nah, Casablanca itu sangat disarankan nanti kalau ke Maroko. Dan impian Hasan Thani ini, Hasan II itu adalah supaya benar-benar menyelami atau meresapi mana kan arsyuhu alal ma gitu ya. Konon katanya inspirasi dari Ratu Balkis itu ya, yang istana di atas air. Tapi ada juga yang mengatakan beliau itu ingin benar-benar meresapi keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu baik daratan, lautan, sehingga ketika bersuci itu benar-benar keagungan Allah itu maha luas gitu, maha besar sekali gitu. Allahu a'lam bishawab. Nah, itu di atasnya di puncaknya itu ada laser. Lasernya kurang lebih sekian kilometer. Kurang tahu itu mengarah langsung ke kiblat dari situ. Kalau malam itu suka nyala itu. Itu juga sama itu. Pokoknya meskipun dari Maroko garis itu garis ke Mekah juga. Jadi berkahnya Ka'bah, barokat Ka'bah berkahnya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair Ustaz. Ya, terima kasih Dr. Bas ya. Kebetulan waktu sempat juga ngalami ke sana, diterangkan memang biasanya kalau jalan itu kan utara selatan, barat ke timur ya, tapi ini ke tenggara ya Dr. Bas ya. Katanya sejajar dengan ke Ka'bah tadi. Ya dibilangnya seperti tadi katakan karena kecintaan Napoleon terhadap Islam, Allah alam. Baik, terima kasih Ustadz Rizan atas paparannya dan diskusinya yang luar biasa pada malam hari ini. Ada beberapa hal yang saya catat di sini terkait dengan pembebasan Andalusia ya, kita masih seperti itu. Paling tidak ada dua hal yang menjadi kekuatan Tarik Benjian, kemudian Musa bin Musaim ya, dan panglima awal pembebasan Andalusia dalam keberhasilannya mencapai hampir seluruh Andalusia. Yang pertama adalah kekuatan ruhiyah yang mereka miliki ya, panglima dan pasukannya. Seperti dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 89, sehingga jumlah yang sedikit itu bisa mengalahkan jumlah yang luar biasa. 7.000 tambah 25.000 bisa mengalahkan 100.000. Ya, itu suatu hal yang luar biasa. Dan yang kedua adalah, seperti katakan Ustaz yang tadi, adalah niat ekspansi dari syiar Islam ya, yang terpatri kokoh dalam diri mereka, sehingga perluasan wilayah, penguasaan kekuasaan itu menjadi salah satu dasar bagi syiar Islam ya. Dan mungkin nanti ke depan kita akan masuk tadi seperti katakan sama Ustadz ya, masuk ke era gubernur-gubernur ya. Berarti ini adalah sebetulnya kalau saya baca awal dari perpecahan runtuhan dari Islam di Andalusia Ustadz ya, setelah 3-4 abad berkuasa di sana ya. Dan terjadi oleh karena tadi Dr. Bas bilang adanya pikroh-pikroh kesukuan ya. Kemudian juga kekurangnya perhatian terhadap kualitas dari umat ya, dan terakhir juga tidak fokus pada perjuangan ya. Dan saya kira itulah beberapa pesan yang bisa kita tangkap, kita dapat pada diskusi malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dalam sesi berikutnya. Dan sebagai penutup, mohon pada Ustadz Hasan untuk membacakan doa untuk keberkahan acara kita pada malam hari ini. Kepada Ustadz. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa dengan kekhusyuan kita, beristighfar, nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ummahatina wa li abaina wa li walidina wa li masyayikhina
ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة ونسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم، لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضايا ويسرتها يا رحمن الرحيم. Ya Allah ya Rabbal Alamin, jadikanlah perkumpulan pengajian kami kali ini sebagai pengajian yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan kebaikan. Tambahkanlah ilmu yang bermanfaat untuk kami, berikanlah manfaat dari ilmu yang telah kami dapatkan. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk menyebarkan dakwah Islam, untuk menebalkan kekuatan Islam, untuk menancapkan keimanan dalam hati kami, hati keluarga kami, hati orang tua kami, anak keturunan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, maafkanlah segala kekeliruan dan kesalahan kami, ya Allah. Maafkanlah jika niat kami sedang berbelok dari niat lillahi ta'ala menjadi niat lidunya wa ma fiha. Ya Allah, mohon luruskan selalu niat kami dalam segala aktivitas kami, dalam hidup kami, sekolah kami, kerja kami, gerakan-gerakan yang kami lakukan, ya Allah. Jadikanlah semua adalah lillah laka ya rabbal alamin. Kami niatkan semua untuk ridha Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, dengan berkah pengajian ini, ya Allah, kami memohon dosa-dosa kami yang pernah kami lakukan, ampunkan ya Allah. Kesalahan-kesalahan kami hapuskan ya Allah. Hutang-hutang kami lunas ya Allah. Kekurangan-kekurangan kami sempurnakan ya Allah. Kesalahan, kekeliruan, serta kekurangan hapus semua ya Allah. Gantilah dengan yang lebih baik ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hari ini lebih baik dari hari kemarin. Jadikanlah esok lebih baik dari hari ini. Allahumma barik lana fi umrina, wa barik lana fi amwalina, wa barik lana fi jihadina. Berkailah segala hidup kami ya Allah, anak kami, keluarga kami, harta kami, segala bentuk perjuangan-perjuangan yang kami lakukan ya Allah, berkahi ya Rabbal Alamin. Jadikan semua itu menjadi amal ibadah kami, penambah berat timbangan kami, penambah ridho kepada kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, amin. Jazakallahu khair untuk pimpinan doanya Ustaz Rizanul Hakim. Yang terhormat Dr. Basuki, Dr. Prita, kemudian seluruh relawan-relawan dan yang hadir pada malam hari ini pada Majelis Perempuan Siswa PSMB. Jazakallahu khair. Mudah-mudahan Allah memberkahi acara kita. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsung acara ini, dan kita tutup dengan sama-sama baca doa hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah khair, Dr. Wizar ya. Nggak sadayana. Sama Dr. Terima kasih Bas. Nanti tinggal Ustaz Ateng. Dr. Terima kasih. Dr. Prita bendahara nih pasca pandemi mengkoordinir tur Islamnya. Ya, Ke sampai Paris ya. Iya, Maroko, Spanyol, Paris. itu karena membaca buku novel 99 Cahaya di Langit Eropa. Masya Allah. Baik. Baik. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan terwujud ya. Amin. Jejak napak kelasnya. Amin. Maroko Andalusia. Istri saya tuh nggak pernah mau ke Eropa. Jadi kalau acara ilmiah tuh sendirian terus Dr. Bas, Dr. Prita. Kecuali kalau nanti jalan-jalan ke negeri-negeri Islam, Spanyol ya? yang mau dia katanya.